Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pagi ini, hari Sabtu tanggal 15 November 2025. Semoga damai sejahtera Allah dan Roh Kudus menyertai kita hari ini, dan atas berkat dan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan kita masing-masing. Amin. Nas renungan buat kita hari ini diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 27 ayat 5, dikatakan demikian. Akulah yang menjadikan bumi, manusia dan hewan yang ada di atas muka bumi dengan kekuatanku yang besar dan dengan lenganku yang terentang, dan aku memberikannya kepada orang yang benar di mataku. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, Allah adalah sumber kekuasaan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, setiap jumpa pemilu dan juga pemilihan DPRD atau DPR, kita melihat banyak yang berambisi untuk menduduki jabatan tersebut. Berbagai macam cara dilakukan untuk mengumpulkan suara, mulai dari cara yang masuk akal sampai cara yang tidak masuk akal, agar bisa menduduki jabatan tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya kuasa bagi manusia, karena menurutnya jika menduduki jabatan tersebut maka ia dapat berdaulat dalam hidupnya. Dalam nas hari ini kita dapat melihat bahwa kekuasaan yang abadi sampai selama-lamanya hanyalah milik Tuhan. Melalui penciptaan manusia dan bumi serta isinya, Tuhan menunjukkan kebesaran kuasanya. Tidak ada satupun kekuatan yang mampu melebihi atau menyamai kekuatan Tuhan. Kuasa atau kekuatan yang ada di dalam dunia ini hanyalah bersifat sementara, namun kuasa dan kekuatan Tuhan adalah kekal. Kuasa Tuhan tidak hanya dalam hal menciptakan, namun juga menyerahkan kepada orang benar menurut Tuhan. Pesan inilah yang harus disampaikan Nabi Yeremia kepada seluruh bangsa serta para pemimpin pada saat itu. Tuhan menyatakan kepada Nabi Yeremia bahwa bangsa Israel akan diserahkan ke bawah kekuasaan Raja Nebukadnezar, Raja Babilonia. Tidak ada satupun kekuasaan yang mampu untuk menghempang keinginan Tuhan tersebut, karena Tuhan sudah berkenan kepada Raja Nebukadnezar untuk memimpin seluruh umat Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mempunyai jabatan dan kuasa sangatlah menggoda kita, karena keberuntungan secara ekonomi dan juga fasilitas akan kita miliki. Namun kita harus ingat melalui nas kita hari ini bahwa jabatan dan kekuasaan duniawi hanyalah bersifat sementara. Oleh sebab itu, janganlah jabatan dan kuasa yang kita miliki itu kita pakai untuk menindas dan menjatuhkan orang lain. Kita harus mengingat bahwa Allah lah sumber kekuasaan yang kita miliki itu. Namun sebaliknya, kita harus sujud menyembah di bawah kaki Allah yang Maha Kuasa dan Maha Adil. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, baiklah kuasa yang kita miliki kita pakai untuk menyembah Allah. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa dan Maha Adil, hanya kepadamu lah kami menyembah
kedaulatanmu mutlak, Allah sebagai pencipta dan penguasa alam semesta. Melalui Nabi Yeremia, Allah mengingatkan umat Israel dan bangsa-bangsa di sekitarnya bahwa Tuhanlah satu-satunya sumber kekuasaan yang sejati. Melalui firman-Mu, Tuhan dengan jelas menyatakan bahwa bumi, manusia, dan segala isinya diciptakan oleh kekuatan Allah yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Allah tidak hanya menciptakan tetapi juga memelihara dan mengendalikan semua ciptaan-Mu. Dunia ini tidak berjalan dengan sendirinya tanpa kendali Tuhan. Menyadari bahwa Allah adalah sumber kekuasaan sejati, seharusnya lah kami selalu menumbuhkan sikap tunduk dan percaya dalam hati kami, meletakkan kekhawatiran dan taat kepadamu, mengakui kekuasaan Allah yang memanggil kami untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup sesuai dengan perintah Allah. Tuhan kiranya berbelas kasih menyembuhkan setiap orang yang sakit dimanapun mereka berada dan tetap berharap penyertaan Tuhan dalam hidup mereka, baik mereka yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumah mereka masing-masing. Berkati semua para pendengar renungan pagi ini, jauhkan mereka dari segala mara bahaya, buatlah segala usaha dan pekerjaan mereka berhasil. Dengarkanlah doa dan permohonan mereka yang sedang menderita dan bersedih atau mengalami kesedihan, supaya mereka kuat dan dapat terhibur oleh Roh Kudus-Mu sehingga mereka terbebas dari segala penderitaan yang mereka alami. Mampukan kami Tuhan untuk mengucap syukur dalam segala situasi. Terima kasih Tuhan, dengarkanlah doa dan permohonan kami ini yang kami sampaikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Tetap sehat. Tuhan Yesus memberkati.